Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman mubarakan Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Taib, gimana kabarnya? eh, Santri PKBM Safa Indonesia, sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat Ustaz. Alhamdulillah. Baik, nah kita lanjutkan pada pertemuan sore hari ini, ya, kembali membahas terkait adab dari kitab Riyadhus Shalihin, dan kita menggunakan syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, dan kita sampai di adab makan, ya, di adab makan, dan masih di pembahasan yang pertama, yaitu membaca bismillah di awal makan. Nah, kemarin ya, hadis ini sebenarnya sudah dibaca ya, tapi karena ini pembahasan ulang ya, jadi saya ingin dibaca sekali lagi ya. Nah, siapa nih yang bisa? eh Umamah lagi ya. Fadal Umamah dibaca ulang ya. Kemarin kalau nggak salah antum juga ya. Tafadhal dibaca wa an Iya. Hudzaifah. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، فإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنها يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به، فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. Taib. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman ya, radhiyallahu anhu, berkata kunna idza hadarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman ya. Adalah kita ya dulu apabila hadir ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di situ ada makanan, lam nada' aydiyana hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayada'a yadahu. Maka kita tidak menjulurkan tangan kita atau kita tidak meletakkan tangan kita sampai Rasulullah mulai mengambil makanan terlebih dulu dengan tangannya. Ya, jadi tidak mendahului Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'aman. Dan pada suatu waktu ya, kita pernah hadir bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu jamuan. Ya, ada hidangan makanan di situ. Faja'at jariyah ka'annaha tudfa. Maka datanglah seorang budak perempuan ya, anak kecil, ka'annaha tudfa, seolah-olah dia sedang berlomba, sedang terburu-buru untuk ambil makanan itu. Fadhahabat litad'a yadaha fit ta'am. Maka dia langsung pergi, kemudian dia langsung berusaha meletakkan tangannya pada makanan. Padahal Rasul belum mengambil makanan, para sahabat juga belum ya. Tiba-tiba dia langsung nyelonong, masuk, mau meletakkan tangannya pada makanan.
Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadiha. Maka Rasulullah kemudian memegang tangannya, menahannya. Thumma ja'a Arabiyyun ka'annama yudfa. Nah, Rasul sudah memegang tangan yang budak tadi, perempuan, anak kecil. Datang lagi ada orang Arab Badui. Dia masuk dan tingkah lakunya sama seperti anak kecil tadi. Dia langsung ngambil makanan, ya. Maka fa'akhadha biyadihi. Maka Rasulullah SAW pun menahan tangannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna syaitana yastahillu ta'ama alla yudhkara ismullahi ta'ala alaihi." Sungguhnya, ya, setan itu berusaha menghalalkan makanan, ya, yang tidak disebutkan nama Allah padanya, gitu ya. Wa innahu ja'a bihadhil jariyah liyastahilla liyastahilla biha. Dan setan itu datang ya dengan anak kecil ini atau budak perempuan ini ya dengan tujuan untuk menghalalkan makanan itu gitu. Untuk bisa makan makanan itu. Fa'akhadtu biyadiha, maka aku pun kemudian menahan tangannya. Faja'a bihadzal a'rabiyyun faja'a bihadzal a'rabiyyi afan faja'a bihadzal a'rabiyyi liyastahilla bih. Maka setan juga datang dengan orang Arab ini. Fa'akhadtu biyadihi. Maka saya juga menahan tangannya, gitu ya. Jadi Nabi itu menjelaskan tindakannya gitu. Bukan hanya membiarkan, bukan hanya bertindak, terus kemudian langsung melakukan hukuman misalnya atau apa, tapi Nabi jelaskan dulu kepada para sahabat, kenapa Nabi melakukan itu gitu kan. Nah, jadi sahabat nggak bingung gitu. Tiba-tiba ada orang masuk, ya ini ada kita mau makan bareng, ya tiba-tiba ada orang masuk, terus tiba-tiba tangannya dipegang sama Nabi dengan eh, kencang ya, ditahan. Nah kalau nggak dikasih penjelasan ya maka nanti bisa jadi salah paham. Ya, dikiranya orang kok nggak boleh makan misalnya, atau ada orang, oh Nabi bisa jadi ada yang berpikiran ya, Nabi tidak rahim misalnya gitu ya. Nah, karena ini kan ada anak kecil budak ya. Kasihan masa nggak dikasih makan misalnya itu kan. Atau ada apa namanya orang Arab ini mungkin belum pernah makan makanan itu gitu ya. Kenapa harus ditahan itu kan? Nah untuk menghilangkan suudzon itu ya prasangka-prasangka buruk itu maka Nabi pun tidak hanya melakukan tindakan tapi juga melakukan penjelasan atas tindakan yang dilakukan gitu ya. Waladhi nafsi biyadihi maka demi zat yang jiwaku berada pada tangannya ya. Demi zat yang nyawaku berada pada tangannya, inna yadahu fi yadi ma'a yadaihima. Ya, sesungguhnya tangannya dia, ya itu tangannya setan itu, ya ada di tanganku. Maksudnya lagi dipegang sama saya. Ma'a yadaihima. Bersamaan dengan kedua tangan dari si budak itu, perempuan tadi kecil, sama orang Arab tadi, gitu. Jadi Nabi sedang memegang bukan hanya tangan budak dan juga bukan hanya tangan orang Arab itu, tapi juga tangan setan itu sedang Nabi pegang gitu bersamaan dengan kedua tangan itu. Tsumma dzakara smallahi ta'ala wa akal. Kemudian Nabi membaca nama Allah, bismillah, membaca bismillah dan setelah itu Nabi makan gitu ya. Nah, ini sekilas tentang hadis itu. Kita baca penjelasannya ya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Qala An-Nawawi rahimahullah taala fi Riyadhis Shalihin fi kitab Adab Ta'am fima naqalahu an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu. Berkata Al-Imam An-Nawawi ya yang menyusun kitab Riyadhus Shalihin ini rahimahullah semoga Allah merahmatinya ya fi kitab Adab Ta'am pada kitab atau pada pembahasan adab-adab makan fima naqalahu an Hudzaifah bin al-Yaman yang dinukilkan dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu ya semoga Allah meridhoinya. Qala ya berkata Hudzaifah
kunna idza hadarna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam nadha' aydiyana hatta yabda'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayada'a yadah. Nah, Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, kami dulu para sahabat apabila hadir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu jamuan, pada suatu hidangan, maka kami tidak akan meletakkan tangan-tangan kami sampai Rasulullah memulai meletakkan tangannya dulu pada makanan. Jadi tidak mendahului orang yang dimuliakan. Ya, ini termasuk adab dalam dalam makan ya. Nah, wadzalika likamali ihtiramihim lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hal itu, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena bentuk kesempurnaan penghormatan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fala yad'una aydiyahum fit ta'ami hatta yad'a yadah. Maka mereka tidaklah meletakkan tangan-tangan mereka pada makanan sampai Nabi meletakkan tangannya dulu gitu. Ini kalau misal ada orang yang lebih tua ya hadir pada suatu hidangan maka biarkan dia ngambil dulu gitu. Jadi yang muda-muda itu ngalah gitu ya. Itu misal ada ya cara apa ya syukuran ya misalnya atau apa ya kumpul-kumpul ya. Kemudian ada orang tua, ada anak-anak muda. Nah itu orang tua dibiarkan ambil dulu ya. Dibiarkan ngambil dulu ya baru kemudian yang muda. Atau kalau ada suatu jamuan berarti orang orang tua itu dikasih dulu gitu. Kalau makanannya modelnya diambilkan satu-satu gitu ya, piringan ya. Misalnya bukan prasmanan ya. Modelnya piringan tapi disajikan satu-satu gitu. Maka yang orang tua itu dikasih dulu gitu. Yang orang-orang tua itu dikasih dulu biar mereka makan lebih awal gitu. Baru kemudian yang lebih muda, kemudian yang lebih muda lagi gitu. Ya, itu sebagai bentuk penghormatan ya. Semakin orang itu dihormati ya, kalau ada di situ ada ustadznya atau apa itu tuh dikasih duluan. Ya, itu ada orang yang dihormati di tempat itu maka itu yang dikasih makan terlebih dulu gitu. Fahadara ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ta'aman ya. Maka Syekh di sini menjelaskan ya, ketika hadir ya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari jamuan ya, falamma bada'u au quddima lahum ja'at jariyah. Nah, saya di sini mulai menjelaskan terkait kejadian yang pada hadis itu ya. Pada suatu hari ketika Nabi dan para sahabatnya menghadiri suatu jamuan, ada suatu hidangan di situ, falamma bada'u dan ketika mulai, maksudnya mulai makan ya, aku dimalahum atau mulai disajikan kepada mereka ya, ja'at jariyah. Tiba-tiba datang seorang budak perempuan ya. Nah, di sini Syekh mengartikannya sebagai yakni tiflatun soghiratun. Ya, tiflatan soghirotan, yaitu anak kecil gitu ya. Bisa juga diartikan sebagai anak kecil, jariyah. Ya, jadi jariyah bisa berarti sebagai budak perempuan, bisa juga diartikan sebagai anak kecil gitu ya, anak kecil perempuan. Ka'annama tudfa'u daf'an ya. Seolah-olah dia itu terburu-buru ya. Dan dia itu apa namanya? Berlomba-lomba untuk makan, kepengen cepat-cepat makan gitu. Buru-buru sekali gitu kan. Nah, yakni ka'annaha tarkut ya. Dan dia ya itu seolah-olah dia berlomba gitu ya. Berusaha memaksa untuk makan gitu ya. Fa'aradat an tad'a yadaha fi ta'ami biduni an tusammiya. Maka dia ingin meletakkan tangannya pada makanan itu tanpa membaca bismillah gitu. Saking kepengennya gitu kan. Nah, ini sebenarnya kalau di kalangan anak kecil itu hal yang sering dijumpai ya. Anak kecil itu kadang kalau udah kepengen banget sama makanan, ya maka udah nggak baca bismillah lagi, pokoknya langsung ambil, langsung makan gitu kan. Nah, ya biasa kalau kalau apa namanya Lebaran itu kelihatan ya. Lebaran, kemudian di situ ada makanan banyak, yaitu biasanya ya namanya anak kecil ya langsung ngambil ya permen atau apa, kemudian langsung dimakan gitu ya. Fa'amsakan Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadiha. Maka Nabi kemudian menahan tangannya. Ya. Summa ja'a Arabiyyun kadzalik ka'annama yudfa daf'an. Kemudian datang lagi ada orang Arab
seorang Arab ya, kemudian dia melakukan hal yang sama seperti anak kecil tadi gitu. Faja'a liyada'a yadahu fi ta'am. Dia berusaha meletakkan tangannya pada makanan. Fa'amsakan Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadih. Maka Nabi kemudian menahan tangannya, gitu ya. Nah, setelah Nabi menahan tangannya, thumma akhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam anna hadzal a'rabi wa hadhihi al-jariyah ja'a bihima syaitan. Kemudian Nabi mengabarkan kepada para sahabatnya bahwasanya orang Arab ini dan juga anak perempuan ini itu mereka tidak datang sendirian, tapi ada setan yang bersama mereka gitu. Li ajli an yastahilla ta'ama bihima. Ya, tujuannya kenapa setan itu ikut bersama mereka adalah untuk menghalalkan makanan bagi mereka, gitu. Bagi bagi setan itu. Idza akala biduni tasmiyah. Apabila budak perempuan tadi, ya atau anak kecil perempuan tadi dan orang Arab tadi itu dua orang ini makan tanpa bismillah, ya maka jadinya halal bagi setan makanannya gitu kan. Jadi setan ikut makan. Wahuma qad yakunani ma'dzuraini li jahlihima. Ya. Kemudian saya di sini menjelaskan bahwasanya mereka berdua ini ya bisa jadi mendapatkan uzur, ya mendapatkan maaf gitu ya. Li jahlihima karena kebodohan mereka gitu. Hadhihi li saghiriha li sighariha wa hadha a'rabiyun. Yang satu karena dia masih anak kecil, yang satu lagi karena dia orang Arab luar gitu. Mungkin nggak tahu adab-adab makan itu seperti apa gitu kan. Nah, sebagaimana kami jelaskan tadi di awal, ya Nabi tidak hanya menahan, tapi Nabi juga menjelaskan alasan Nabi menahan kedua tangan orang itu gitu. Karena kalau nggak dijelaskan, ya sebagaimana yang saya katakan di sini, ya yang satu kan anak kecil gitu. Kenapa harus ditahan? Nanti ada yang suudzon maksudnya. Ya, dikhawatirkan bisa jadi ada suudzon. Yang satu itu anak kecil. Kenapa harus ditahan? Namanya anak kecil kan dimaklumi aja. Orang kan ada aja yang mikir begitu kan. Kemudian yang satu ini kan orang luar, orang pedalaman. Yang nggak tahu ada adab makan. Ya, kenapa harus sampai ditahan? Biarin aja makan harusnya gitu. Nah, bisa jadi ada yang mikir seperti itu. Makanya Nabi setelah menahan itu dikasih penjelasan. Kenapa kok ditahan tangannya gitu. Kemudian saya di sini melanjutkan lakin syaitana ata bihima, ya akan tetapi setan itu datang dengan mereka berdua gitu, dijelaskan oleh Nabi mereka itu bukan hanya eh, datang sendiri gitu, tapi mereka juga bersama dengan setan gitu, digerakkan oleh syaitan min ajli annahuma idza akala biduni tasmiyah syaraka fit ta'am, ya dengan alasan ya kalau mereka berdua ini makan tanpa baca bismillah, maka setan ikut makan gitu. Syaraka fi ta'am, maka setan ikut serta di dalam makanan mereka gitu. Ya, jadi Nabi nggak mau ngasih makan makanan ini untuk setan gitu. Tujuannya begitu, gitu ya. Nah, jadi ini yang sering eh, eh, jadian juga ya dalam masyarakat ya mungkin sebagian kita ya. Oleh karenanya kalau kita melakukan suatu tindakan yang mendadak ya, yang memang itu tindakan baik, maka jangan lupa untuk memberikan penjelasan. Ya, jangan lupa untuk memberikan penjelasan. Karena seringkali orang itu nggak paham, ya. Bisa jadi suudzon gitu sama kita, gitu ya. Misal kita nggak sengaja jatuhin kunci motor kita ya di samping kunci motor orang gitu kan. Kita nyari-nyari di samping motornya dia itu kan. Nah, orang yang nggak tahu dikiranya kita mau nyuri motor. Nah, kita kasih penjelasan, gitu ya. Nah, kita di masjid gitu kan, padahal kita nyari sendal kita hilang. Tapi kita mundar-mandir dikiranya mau nyolong sendal misalnya. Ya, padahal kita nggak ada niat seperti itu. Ya, makanya kita butuh untuk memberikan penjelasan. Gitu ya. Dalam hal yang baik, ya maka kita
perlu untuk memberikan penjelasan. Apalagi hal-hal yang di situ berpeluang besar munculnya prasangka buruk gitu. Itu. Jadi perlu adanya penjelasan. Thumma aqsama nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna yadda syaitan fi aidihima fi yadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak cukup sampai di situ ya. Nah, Nabi itu ketika memberikan penjelasan, Nabi juga bersumpah demi menguatkan penjelasannya, ya. Karena bersumpah dengan nama Allah ini berat, gitu ya. Dan Nabi bersumpah, sesungguhnya demi zat yang nyawaku berada di tangannya, ya maksudnya demi Allah, karena yang memegang nyawa Nabi siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi untuk meyakinkan para sahabat, menguatkan penjelasannya, ya, Nabi nggak sekedar memberikan penjelasan, tapi juga menguatkannya dengan sumpah. Ya, Nabi bersumpah, ya, bahwasanya tangan setan itu ada di tangan mereka berdua, gitu. Ya, dan sedang Nabi tahan tangannya, gitu. Wahadal hadis yadullu ala fawaid. Dan hadis ini, ikhwah dan akhwat sekalian, itu menunjukkan beberapa faidah. Ya, di sini Syekh menuliskan beberapa faidah dari hadis itu. Yang pertama adalah ihtiramus sahaba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa adabuhum ma'ah. Yang pertama adalah penghormatan sahabat, ya, bagaimana sahabat itu menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan adabnya bersama mereka. Ini yang perlu dicontoh ya. Terutama untuk santri-santri ini ya. Ya di rumah juga gitu ya. Nah, kalau misal makan bareng ya, orang tuanya ditawarin makan dulu gitu. Nah, kan orang tua orang yang kita hormati gitu ya. Kak, tawari dulu gitu. Ya, Abi udah makan belum? Gitu misalnya. Umi udah makan belum? Itu. Udah misalnya. Udah nggak apa-apa kamu makan dulu. Nah, itu silahkan itu ya. Afdolnya gitu itu ya. Tapi kalau kalau misal itu kan kalau misal makannya nggak terjadwal gitu ya. Maksudnya nggak ada makan bareng keluarga gitu. Nah, kalau ada makan bareng keluarga, ya biarkan yang ayahnya misalnya itu ngambil makan dulu, kemudian ibunya ngambil makan dulu, baru kita ngambil makan gitu. Itu afdalnya seperti itu. Ya. Atau di situ ada kakek ada nenek itu diambilkan dulu gitu. Makan dulu seperti itu. Gitu ya. Nah, ini bagi yang makannya bareng gitu. Karena tidak tidak semua orang punya kebiasaan makan bareng satu meja makan gitu. Ya. Apalagi di zaman sekarang gitu kan. Zaman sekarang kan banyak ya. Maksudnya anaknya misalnya makan sambil apa gitu ya. Kemudian bapaknya sambil nonton TV misalnya itu kan. Kakaknya makan sambil apa namanya nonton sosmed misalnya gitu kan. Nah, itu macam-macam ya. Nah, ini kadang ada yang nggak teratur juga makannya. Yang lain pada makan dia nggak makan dulu, makanya terakhir misalnya gitu. Nah, iya. Nah, bentuk juga kalau misal orang tua dia makannya nunda gitu ya. Misal orang tuanya lagi ada kerjaan gitu ya. Kemudian nunda makan malam misalnya. Ya maka sebagai bentuk penghormatan juga diberikan gitu. Jangan lauknya dihabiskan semua gitu. Kemudian diberikan lauk yang layak gitu ya. Ya dipisahkan dulu gitu. Nah, misal nanti ya ayah ada lemburan misal gitu. Kalian makan aja dulu gitu. Ayah ada keperluan keluar nanti pulang dari luar baru ayah makan. Misalnya gitu ya. Nah, berarti disisakan itu jangan dihabiskan itu. Kalau nasinya habis ya masak lagi gitu. Gitu ya. Jadi intinya dihormati gitu. Ya, intinya dihormati oleh orang tua. Taib. Faedah yang kedua, wa minha annahu yanbaghi idza kana hunaka syakhsun kabir ala ta'am alla yataqaddam ahadun qabla aklih. Ini hampir sama seperti yang saya ucapkan tadi ya. Bahwasanya selayaknya apabila di sana ya maksudnya di tempat makan itu ya ada syakhsun kabir, ada orang yang sudah berumur, udah tua maksudnya sudah sepuh, maka
Allah yataqaddam ahadun qabla aklih. Maka eh, jangan ada yang maju ngambil makan sebelum dia makan dulu gitu. Atau setidaknya dia sudah ngambil makan dulu gitu. Ya. Jadi jangan yang tua itu sampai nggak sempet ngambil makanan ya karena desel-deselan sama yang muda gitu. Bal yaj'aluna al-kabira huwa alladhi ya'kulu awwalan. Nah, ini Syekh mengatakan ya. Justru malah mereka yang muda-muda itu menjadikan orang yang sepuh itu adalah orang yang makan pertama kali gitu. Yang pertama kali makan itu harus yang paling sepuh gitu. Lianna taqadduma baina yadayil kabir ghairu munasib wa ghairu adab gitu. Syekh di sini mengatakan karena mendahului ya di dalam perihal makan ya di hadapan orang yang lebih tua atau di hadapan orang yang sepuh itu tidak cocok dan tidak adab gitu dan tidak beradab gitu. Ya, jadi selainnya kalau ada orang yang sepuh ya itu disuruh makan dulu gitu. Bukan berarti harus nunggu makanannya habis dulu, bukan ya. Maksudnya dia diambilkan dulu atau dia disuruh ngambil dulu gitu. Jadi kalau dia sudah ngambil, nah itu baru yang lain mulai ngambil gitu. Dia sudah selesai ngambil, nah itu baru gitu. Afdolnya gitu ya. Kecuali kalau misal dia ini apa namanya prasmanan gitu ya, prasmanan kondangan gitu, hajatan, nah itu enggak. Ya, karena itu kan sesuai urutan kedatangan tamu gitu ya. Kalau diterapkan seperti itu ya agak susah gitu ya. Kecuali apa namanya? Kalau mau berarti dipisahkan gitu misalnya ya. Ini makanan untuk yang sepuh-sepuh silakan sebelah sini dulu, yang muda-muda silakan masuknya lewat sini gitu misalnya. Itu misal ya. Tapi biasanya susah ya. Kemudian pembagiannya susah di bagian ladennya atau orang yang menjamu gitu. Wa minha anna syaitan ya. Wa minha anna syaitan ya'muru al-insana wa yahuthuhu wa yazjuruhu ala fi'li ma la yanbaghi ya. Dan termasuk faidahnya adalah bahwasanya setan itu memerintahkan kepada manusia dan menganjurkannya dan memaksanya kepada apa yang tidak selayaknya gitu. Ya, setan itu selalu seperti itu. Ya nggak ada setan memerintahkan kebaikan itu nggak ada. Setan itu memerintahkan selalu kepada sesuatu yang tidak layak, sesuatu yang buruk gitu, sesuatu yang mengarahkan kepada hal-hal yang buruk. Wa qad jaa fil Qur'anil Karim ya, sebagaimana datang pada Al-Qur'an asyaitanu ya'idukumul ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Ya. Bahwasanya setan itu menjanjikan kepada kalian atau menakut-nakuti kalian itu dengan kefakiran dan memerintahkan kalian kepada hal-hal yang keji. Gitu ya. Jadi takut-takuti fakir gitu ya. Jangan sedekah. Nggak usah lah itu. Ngapain sih sedekah gitu. Udah mendingan uangnya dipakai buat jajan aja gitu. Ya, padahal sedekah itu kan nggak harus banyak. Ya, tapi selalu aja ditakut-takuti gitu. Ya, ditakut-takuti ya. Misal kita berusaha mencoba merutinkan ya. Setiap bulan itu kita berusaha merutinkan sedekah gitu ya. Saya rutinkanlah sedekah 10.000 sebulan misalnya. Kemudian setan bisikin ya, alah nggak usah ya. 10.000 itu lumayan bisa dapat nasi goreng itu. Misalnya ya, 10.000 itu lumayan ya bisa buat beli jajan gitu kan. Bisa buat beli cireng misalnya atau apa gitu kan. Nah itu makanya ya jadi apa namanya tidak jadi sedekah. Atau sudah niat, sudah bawa uangnya ya kemudian ngelewatin penjual atau apa kemudian pikiran, udah beli aja itu dulu, sedekahnya tunda aja besok-besok lagi gitu. Akhirnya nggak jadi. Gitu. Akhirnya nggak jadi gitu ya. Nah, ya, atau kita berusaha untuk melakukan kebaikan ya. Kita lewat di jalan itu ada batu misalnya ya. Nah, kalau batu atau kayu atau apa ya, kalau kita nggak singkirkan itu bisa ganggu pengguna jalan misalnya.
Nah, itu sebenarnya kita bisa aja gitu, putar balik bentar terus singkirkan gitu. Itu dapat pahala jariah. Setiap orang yang lewat kemudian tidak terganggu, maka kita dapat pahalanya. Ya, bahkan bisa jadi itu sebab diampuni dosa-dosa kita itu kan. Tapi setan itu bisa jadi bisik-bisikan kita lagi gitu kan. Udah nggak usah gitu kan. Udah pergi aja. Nggak apa-apa gitu kan. Misalnya, nggak ada yang celaka misalnya gitu kan. Atau dan nanti juga ada orang lain yang ngurusin gitu. Akhirnya tidak ada yang melakukan kebaikan itu. Gitu. Taib. Wa qala ta'ala dan Allah SWT juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tatabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Dan barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, ya, sesungguhnya setan itu memerintahkan kepada sesuatu yang keji dan juga sesuatu yang mungkar. Ya. Fadalla hadha ala anna syaitan lahu imrotun ala bani Adam wal ma'sumu man asamahullah. Dan ayat ini ya menunjukkan bahwasanya setan itu punya desakan ya kepada anak Adam, kepada manusia, punya kuasa gitu, punya kuasa. Jadi setan itu bisa menguasai manusia gitu. Wal maksum ya man asamahullah dan seseorang itu bisa jadi terjaga dari gangguan setan ya siapa saja yang Allah jaga gitu. Kalau Allah menghendaki untuk dijaga, maka dia akan terjaga dari gangguan setan. Makanya kita berusaha memohon kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung dari gangguan setan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Kemudian dengan mengamalkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya contohnya seperti baca bismillah sebelum makan ya, berdoa sebelum masuk kamar mandi ya dan yang lainnya. Bismillah ketika melepas pakaian ya. Ya, anjuran-anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu menghindarkan kita dari gangguan setan maka dilakukan. Wa minha mana annal insan idza ata fi athna'i ta'am falyusammi wa la yaqul sammal awwaluna qabli. Dan apabila seseorang ya itu datang di tengah-tengah makan, maka dia hendaknya tetap membaca bismillah. Misal ada orang dia lagi makan-makan bareng syukuran. Dia datangnya telat. Ya. Tiba-tiba dia datang telat. Yang lain udah pada mulai makan. Ya. Maka di sini saya mengatakan wala yaqul, maka dia tidak mengatakan ya. Jangan dia mengatakan samal awaluna qabli. Gitu ya. Dia berniat tidak baca bismillah, kemudian dia mengatakan kan yang tadi pertama-tama sudah baca bismillah sebelum saya gitu. Maksudnya yang tadi orang-orang yang sekarang sudah dalam posisi makan, itu kan mereka sudah baca bismillah gitu. Berarti saya nggak perlu baca bismillah gitu. Jangan mengatakan seperti itu gitu ya. Walakin idza kana jami'an wa bada'u bit'am jami'an fahal yakfi tasmiyatul wahid. Maka di sini Syekh memberikan kita pertanyaan ya. Apabila ada makan bersama dan makan bersama itu sudah dimulai ya, apakah cukup membaca bismillah satu kali? Maksudnya ada satu orang yang membaca terus yang lain itu nggak perlu membaca gitu. Kira-kira cukup apa enggak gitu? Makannya bareng-bareng nih. Tapi ada satu orang tok yang baca, yang lain nggak baca gitu. Bismillahnya. Cukup apa enggak? Ya. Maka di sini Syekh mengatakan wal jawabu idza kana al wahid samma sirran fa inna tasmiyatahu la takfi. Kalau orang yang membaca bismillah ini hanya satu, kemudian bacanya itu pelan, maksudnya nggak kedengeran sama yang lain, bacanya untuk diri sendiri aja, Bismillah gitu, pelan, ya maka ini nggak cukup, gitu, nggak mewakili gitu. Li'anal akhorin lam yasma'uha, karena yang lain itu nggak denger dia baca Bismillah, gitu ya. Wa in sama jahron wa nawa anil jami' ya faqad yuqalu innaha takfi. Dan kalau dia membacanya secara keras ya, Bismillah gitu ya, keras. Kedenger sama semua yang ngumpul lagi mau makan. Wanawa anil jami' dan dia berniat membaca Bismillah untuk semua yang hadir ya. Faqad yuqalu innaha takfi. Maka dikatakan juga ya, maka dikatakan ya sesungguhnya itu cukup. Ya, itu cukup gitu.
Waqad yuqal dan ada juga yang mengatakan al-afdal anna kulla insanin yusammi li nafsihi wa hadza akmalu wa ahsan. Dan ada juga yang berpendapat bahwasanya yang lebih utama adalah setiap orang tetap membaca bismillah untuk dirinya masing-masing. Wa hadza akmalu wa ahsan dan ini yang lebih sempurna dan lebih baik gitu. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan cukup kalau misal dia itu bacanya dengan keras, kemudian dia meniatkan untuk semuanya gitu ya. Itu cukup. Tapi ada juga yang berpendapat bahwasanya ini enggak. Tetap lebih utama harus seseorang itu baca untuk diri mereka masing-masing. Dan ini yang lebih sempurna dan lebih baik. Nah, kalau anak pribadi lebih cenderung kepada yang pendapat kedua gitu ya. Karena makannya itu kan masing-masing gitu ya. Makannya masing-masing. Maka bacanya juga harus masing-masing gitu. Taib. Wa min fawaidi hadal hadis ya anna syaitan yadan li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amsaka biyadihi. Bahwasanya ya bagi setan itu ada tangan gitu ya. Jadi setan itu memiliki apa? Tangan. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam memegang tangan setan itu gitu ya. Wa minha aidan anna hadzal hadis ayatun min ayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini juga menunjukkan tanda-tanda dari rasulnya dari kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu a'lamahu Allah taala bima hasala fi hadhil qissah. Sebagaimana Allah telah memberitahunya dengan apa yang kita dapatkan dari kisah ini. Wa anna syaitan dafa'ahuma. Dafa'al arabi wal jariyah. Bahwasanya setan itu telah memaksa ya atau mendorong mereka berdua yaitu dua orang yaitu orang Arab dan juga si budak perempuan tadi atau anak kecil perempuan tadi wa annahu amsaka bi aidihim dan bahwasanya Nabi menahan tangan mereka berdua ai bi aidi salasati biyadihil karimati shalawatullah wassalamu alaih ya yang berarti bahwasanya Nabi itu menahan tiga tangan tangannya budak perempuan atau anak kecil perempuan tangannya orang Arab luar, kemudian tangannya setan. Jadi menahan tiga tangan itu kan. Kemudian faedah yang lain adalah annahu idza jaa ahadun yuridu an yakula walam tasma'hu samma fa'amsik biyadi hatta yusammiya. Faedah yang selanjutnya adalah bahwasanya apabila ada seseorang yang datang dan dia ingin makan tapi dia belum baca bismillah, maka tahan tangannya sampai dia baca bismillah dulu. Gitu ya. Kalau ada orang mau makan tapi dia sudah mau ngambil makanan dia belum baca bismillah maka tahan suruh baca bismillah dulu li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amsaka bi aidihim karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menahan tangan mereka ya walam yaqul sammiya bal amsik bi aidihim hatta yakuna dzalika dzikra lahum ya Nabi tidak hanya uh, mengarahkan untuk baca bismillah kan Nabi bisa saja ya ketika mereka mau ngambil makan anak perempuan dan orang Arab tadi Nabi bisa saja langsung ngomong bismillah dulu gitu. Tapi enggak, Nabi nahan dulu tangan mereka gitu. Nabi tahan tangan mereka agar tidak megang makanan gitu. Ya, dan hal ini dilakukan sebagai bentuk peringatan kepada mereka. Ya, yadhkuruna hadhil qissah wa la yansawna tasmiyata fil mustaqbal. Tujuannya adalah kisah ini menjadi pengingat dan agar tidak dilupakan tentang pentingnya membaca bismillah di waktu yang akan datang. Kita selesaikan sedikit lagi ya. Wa min fawaidi hadzal hadis ta'akkudu tasmiyati 'indal akli was sahih anna tasmiyata 'indal akli wajibah. Termasuk faedah dari hadis ini adalah bahwasanya ya dikuatkannya membaca bismillah di awal makan. Dan yang sahih ya bahwasanya membaca bismillah di awal makan ini hukumnya wajib ya. Hukumnya wajib. Wa annal insan idza lam yusammi fahuwa asin lillahi azza wa jalla. Dan seorang apabila dia makan kemudian dia tidak membaca bismillah, ya, dia sengaja maksudnya ya, wanal insan idalam yusammi, kalau seorang manusia itu dia tidak membaca bismillah, kemudian dia makan, ya maka dia
termasuk ke dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa radin bi an yusyarikahu fi ta'amihi a'da aduwin lah wa huwa syaitan. Dan berarti dia ridho. Kalau dia makan dia nggak baca bismillah dengan sengaja, ya maka berarti dia ridho setan ikut makan dengan dia. Padahal setan itu adalah musuh bagi dia, bagi manusia, gitu. Falidzalik kanat tasmiyatu wajibatun. Ya. Oleh karena itu maka membaca bismillah itu hukumnya wajib. Fa in nasita tasmiyata fi awwalih wa dzakarta fi athna'ih faqul bismillahi awwalahu wa akhirahu wallahul muwaffaq. Wallahul muwaffiq. Nah, fa in nasita dan apabila engkau lupa ya membaca bismillah pada permulaan makan dan kamu ingatnya itu di pertengahannya, maka katakanlah bismillahi awwalahu wa akhirahu. Semoga Allah memberi taufik gitu ya. Jadi kalau misal kita lupa baca bismillah di awal makan, pertengahan makan kita baru ingat. Nah, kita ucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu. Gitu. Taib. 5 menit lagi jam 5. Taib. Tafadhol. Sebelum tutup mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada nggak? Ada Ustaz, Nah, silakan. kan kalau masuk rumah baca bismillah. Kalau lupa baca bismillah kita keluar lagi Ustaz atau gimana? Ulangi lagi pertanyaannya, Afwan. Kalau kita masuk rumah terus lupa baca bismillah, kita keluar rumah lagi atau gimana Ustaz? Boleh ya. Atau ketika boleh kalau misal tidak merepotkan ya. Kalau tidak merepotkan ya. Atau misal kalau misal terlalu repot ya karena sudah kadung di rumah misalnya. Masuk rumah kemudian sudah lagi mandi gitu ya misalnya ya. Gitu. Maka ucapkanlah ketika di dalam rumah tidak mengapa. Ya, diucapkan ketika di dalam rumah. Nah, makanya kalau kita eh, antum sering lihat nggak ada yang jual souvenir gantungan pintu itu tulisan Bismillah sama tulisan Assalamualaikum. Nah, tahu nggak Umamah? Tahu Ustaz ya ada. Heeh. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah agar orang itu nggak lupa gitu. Daripada nyantumin hadisnya panjang gitu ya. Ya udah cantumin aja itu Bismillah sama Assalamualaikum. Tujuannya bukan untuk jimat, bukan untuk apa, bukan. Tujuannya agar kita ingat pas kita ngelihat pintu itu kita langsung lihat tulisan itu. Oh iya, kalau mau masuk rumah baca Bismillah sama mengucapkan Assalamualaikum gitu. Gitu ya. Tapi kalau kasusnya kayak tadi ya maka kalau misal baru masuk saja, baru masuk ya, baru masuk maka boleh keluar lagi kemudian baca Bismillah. Tapi kalau sudah terlanjur di dalam kemudian eh, terlalu repot untuk keluar lagi misalnya, maka ucapkan Bismillah di dalam rumah tidak mengapa insya Allah. Taib. Kemudian jangan lupa juga ketika mau tidur itu baca doa ya. Kan ada doa sebelum tidur, kemudian ada ayat kursi yang harus dibaca sebelum tidur, maka insya Allah terjaga. Gitu. Insya Allah terjaga. Taib. Ada lagi? Silakan pertanyaannya. Ada lagi nggak? Sudah Ustaz. Sudah ya. Yang lain? Mungkin Ustadz, Ya. jika kasusnya kalau misalkan kita sedang memasak terus kemudian eh, dalam konteks nyicipi tapi kita lupa mengucapkan bismillah, bagaimana Ustadz? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, jadi menyicipi sama makan, menyicipi makanan sama makan itu kan dua hal yang berbeda ya. Makanya kalau dalam fikih puasa, menyicipi makanan itu tidak batal gitu. Beda sama makan makanan gitu ya. Jadi kalau misal lupa menyicipi makanan, ya menyicipi itu kan tidak harus ditelan ya. Menyicipi itu bisa sekedar sampai di lidah saja, kemudian sudah terasa gitu kan ya sudah gitu. Jadi tidak mengapa kalau sudah terlanjur gitu. Makanya dalam kasus orang puasa, ya yang masak biasanya ya itu boleh mencicipi makanan.
Tapi setelah nyampe lidah, pas sudah dapat rasanya gitu ya, itu di diludahkan gitu maksudnya. Jangan ditelan gitu maksudnya. Kemudian nyicipi ngambilnya dikit, kemudian ditaruh di lidah, dicap rasanya, oh ya udah, kemudian diludahkan gitu. Itu tidak mengapa. Tapi kalau sampai melewati kerongkongan ya, maka ya batal. Nyicipi kuah misalnya 1 sendok gitu ya, ketelan ya batal. Tapi kalau hanya setetes itu misalnya nyicipin kurang asin apa enggak itu kan, taruh di lidah kemudian langsung diludahkan, ya maka tidak mengapa. Kemudian kalau kasusnya tadi menyicipi tidak baca bismillah, maka insya Allah tidak mengapa. Taib. Kalau afdolnya gimana? Ya afdolnya baca bismillah gitu. Tapi kalau misal kau udah lupa, ya tidak mengapa. Karena yang dianjurkan ini adalah makan, ya makan, makan yang umumnya kita tahu itu adalah makan gitu. Memasukkan makanan ke dalam kerongkongan, melewati kerongkongan kemudian masuk ke dalam perut gitu. Seperti itu. Baik, ada lagi pertanyaannya sebelum ditutup? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, insya Allah kita cukupkan ya. Kemudian insya Allah pekan depan kita lanjutkan. Ya ini ada 2 hadis, 3 ya malah, 4 ya. Tapi pendek-pendek sebenarnya. Kemudian pembahasannya juga kurang lebih sama ya. Atau lebih kepada doa setelah makan sebenarnya ya. Untuk pembahasan yang pekan depan. Insya Allah kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Semoga bisa diambil faidahnya dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.